Oke, Mas Bro. Yuk, sekarang kita akan belajar turunan ya, tepatnya di penggunaan turunan untuk mencari fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum dan belok. Oke, Bro. Contoh langsung deh. Ini cek sound ya. Lihat, perhatikan. Di sini saya misalnya punya sebuah kurva. Ini ada kurva nih. Kurva ini saya namakan fx kurvanya misalnya. Nah, seperti ini kalau kalian lihat nih ada melengkung ya, ada naik, ada turun ya. Di sini nanti gini nih, lihatnya dari kiri patokan kita. Kita berjalan dari kiri, berjalan dari sini sampai ke sini. Nah, ini kalau dari sini nih, ini ke sini naik nih, ya enggak? Naik ya kan, terus berhenti. Dari sini berhenti sejenak. Nah, jadi tidak naik tidak turun nih, pas berhenti sedikit ya di sini, terus sini turun lagi. Gitu. Terus ini berhenti sejenak. Gitu. Terus di sini naik lagi. Gitu ya. Ini nanti namanya bro, daerah yang ini nih ke atas ini namanya daerah naik bro. Disebutnya daerah naik. Gitu ya, daerah naik. Di sini disebutnya daerah apa berarti? Daerah turun bro. Ini disebutnya daerah turun. Ya kan? Berarti ini daerah apa bro? Daerah naik lagi bro. Daerah naik. Gitu ya. Di mana dia tidak turun tidak naik, di mana dia tidak turun tidak naik, ini tidak turun tidak naik seperti ini disebutnya nanti daerah stasioner. Jadi berhenti sejenak ya. Stasioner. Tahu stasiun? Apa stasiun? Iya betul, tempat berhenti kereta, ya enggak? Ini juga sama stasioner ya, tempat berhenti titik gitu ya. Stasioner, stasioner. Ini juga sama, namanya juga stasioner. Stasioner. Bedanya apa? Kalau ini nanti stasioner maksimum, ya, ini stasionernya minimum. Kenapa? Karena ini posisinya di atas di puncak ya, ini di bawah. Ya, jadi bedanya maksimum sama minimum aja. Oke? Sama juga yang ini, kurva yang sebelah kanan ini. Ini ada dua kurva, saya kasih nama fx. Ini juga sama deh, fx juga ya. Lihat. Kalau perhatikan nih Mas Bro. Ini naik nih, naik, berhenti sejenak di sini ya kan, istirahat, terus naik lagi. Yang kanan coba, ini turun ya kan, berhenti sejenak, istirahat dulu di sini, makan-makan, minum-minum, terus turun lagi, gitu kan ya. Berarti ini nanti daerahnya apa Bro? Di sini juga daerah naik Bro ya. Di sini naik, di sini berhenti, di sini naik lagi. Gitu. Sama. Ini juga di sini turun, berhenti, di sini turun lagi. Gitu. Di sini berhenti sejenak nih, tapi tidak maksimum tidak minimum ya. Di sini tidak maksimum tidak minimum. Berarti nanti ini namanya stasioner juga bro. Stasioner juga. Tapi stasioner apa bro? Ini namanya stasioner belok. Belok. Stasioner belok. Naik lagi, turun lagi, gitu ya. Sip. Contoh, contoh ini hubungannya sama turunan apa? Nanti dulu, harap sabar. Sebenarnya nih, kita punya kasih contoh sebenarnya ya. Saya punya kasih contoh Y atau fx boleh, Y atau fungsi fx. Saya punya sebuah kurva atau persamaan gini, x kuadrat min 6x tambah 9. Yang kedua, fungsi Y atau fx. Saya punya sebuah kurvanya nanti x pangkat 3. Ini sebenarnya untuk mencari belok, turun, naik tuh digambar nih ya. Karena kita belum belajar turunan nih, seolah-olah kita belum belajar turunan, kita akan cari gambarnya seperti apa nih. Masih kan cara gambarnya? Lupa ya. Yang udah lupa buka lagi deh video tentang fungsi kuadrat ya. Ini saya gambarin deh ya. Saya gambarkan. Ini bro, ini ada sumbu x. Di sini ada sumbu y. Ini sumbu x terus sumbu y seperti ini gitu ya. Terus saya bikinkan gambarnya bro. Gambarnya gini bro nanti bro. Kurang lebih gini lah ya. Oke, diperbesar boleh lah. Gitu ya. Nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini nanti yang di sini nih, di sini itu adalah angkanya 3 bro. Ini fungsinya fungsi fx bro. Fungsi fx. Kalau kalian perhatikan bro, ini kan turun nih. Ini turun, ya enggak? Ini turun. Ini apa bro? Naik bro. Oke? Berarti fungsi ini nih, ini daerahnya nanti daerah apa? Turun. Daerah di sini nih, yang daerah ini daerahnya daerah apa? Coba, naik. Kalau ini stasioner bro, ya enggak? Ini stasioner. Stasioner apa coba? Iya betul.
Stasioner minimum, stasioner minimum, bro. Nah, kenapa minimum? Di bawah. Kalau kalian perhatikan nanti daerah di kirinya 3, di kirinya berarti ini ke sana. Ini daerahnya turun. Turun kan ya, ini kan daerahnya turun semua ya nggak? Kalau di kanannya 3, bro, nih kalau lihat, nah kanannya 3 kan ini naik nih kurvanya ya nggak? Ini daerahnya daerah naik. Saat ditanyakan kapan dia turun saat kapan nih? Dia turun, si fungsi itu mengalami turun di mana? Di kirinya angka 3. Berarti seluruh x yang di mana x-nya itu di kirinya 3 atau x-nya lebih kecil dari 3. Kapan dia naik? Dia naik setelah apa? Terima rapot, ya nggak? Sudah terima rapot. Ini dia naik di kanannya angka 3 nih, di sananya naik semuanya. Berarti dia naik di x lebih besar dari 3 ya. Kapan dia stasioner? Nah, stasioner. Kebetulan di situ stasionernya adalah stasioner minimum. Kapan coba ayo? Saat x-nya sama dengan berapa itu? 3. Oh, cerai ya. Gimana kalau dengan gambar yang gini? Yuk saya kasih tahu gambarnya aja. Udah jadi nih gambarnya gini nih, bro. Sebentar nih sumbu X, nih sumbu Y gitu ya. Terus saya bikin kurvanya, bro. Harap sabar dan tenang. Oke. Seperti inilah kurang lebih kurvanya ya. Oke, ini kurvanya. Di sini kalau perhatikan nih, bro. Ini naik, bro. Ya nggak? Ini naik. Ini naik lagi, bro. Di sini dia berhenti sejenak nih di angka 0 ini ya. Berarti dia naik terus naik lagi. Naik. Dia naik di sini naik. Di sini berhenti sejenak. Naik lagi. Naik lagi. Berarti titik ini namanya titik apa, bro? Betul. Titik ini namanya titik belok atau stasioner belok gitu ya. Oke. Kalau ditanyakan misalnya kapan dia naik? Ternyata dia naik semuanya, ya nggak ada yang turun nih, naik semuanya. Kalau ditanyakan biasanya kalau naik semuanya itu ditulisnya gini, X bilangan real atau X anggota bilangan real ya, atau semua X boleh lah. Ini X anggota bilangan real itu artinya semua nilai X semuanya dia naik terus, turun nggak ada ya. Terus kapan dia belok? Atau stasioner belok, stasioner kebetulan dia stasionernya adalah belok. Kapan dia belok? Belok kalau ada tikungan ya enggak ya. Ini belok saat apa? Saat x-nya sama dengan berapaan? 0 ya kan. Ini kita mencari naik, turun, stasioner tanpa turunan. Gimana kalau pakai turunan gitu kan? Yuk sekarang kita masuk ke turunannya. Ini pengertiannya dulu. Masuk ke turunannya, bro. Lihat, perhatikan mas, bro. Gini ya. Kalau keturunannya ya, kalau kalian misalnya punya sebuah fungsi y sama dengan fx, seperti ini. Nanti langkahnya, bro. Sebentar, bro. Di sini aja pindah ya nih. Kalau punya y sama dengan fx, gitu ya. Nanti ini ada bisa 3 macam kondisinya ya. Kondisinya ada 3 macam, bro. Oke, kondisi yang pertama, jika f aksen x-nya lebih besar daripada 0, berarti nanti fungsi itu akan mengalami daerah naik. Gitu ya. Terus kalau f aksen x-nya lebih kecil dari 0, fungsi itu, bro, fungsi itu akan mengalami turun. Kalau satu lagi pasti sudah tahu nih, ada lebih besar, ada lebih kecil. Berarti apa? Sama dengan, bro. Ya. Kalau fungsi itu sama dengan 0, berarti fungsi itu nanti akan mengalami apa coba? Iya, betul ya. Fungsi itu akan mengalami stasioner. Ya kan? Stasioner kan ada 3 jenis juga, ya nggak? Stasioner ada 3 jenis juga. Gimana coba, hayo? Iya, sini yuk. Gini, untuk stasioner itu kita pakainya F double aksen nanti ya. Dari turunan ini, bro. Dari turunan ini nanti kita dapat x0. Dari ini ya, dari turunan F aksen ini kita dapat x0. X0 itu apa? X0 itu adalah akar-akar atau pembuat 0 boleh. Akar-akar apa yang dibacanya ini, akar-akar deh. Akar-akar dari apa nih? Akar-akar dari f aksen x. X0 itu akar-akar dari f aksen x atau pembuat nolnya. Nanti caranya gini. F0-nya ini kita masukkan ke f double aksen. F double aksen itu adalah turunannya kedua dari fx. Berarti kalau kita masukkan f0 dan dia kok hasilnya lebih kecil daripada 0,
Atau lebih besar dulu deh. Kalau dia lebih besar daripada 0, berarti dia titiknya adalah nanti mencapai titik minimum gitu ya. Tapi kalau f double aksennya dimasukin dengan x0, nanti di sini akan mencapai, jika lebih kecil dari 0, dia akan mencapai maksimum ya. Satu lagi, kalau f double aksennya dimasukin dengan x0, x0 itu pembuat 0 dari f aksen x, ini nanti kalau sama dengan 0 berarti dia akan mengalami blok. Gitu ya. Atau kalau kalian nggak mau cara seperti ini cara yang pertama. Kalian boleh pakai garis bilangan, bro. Garis bilangannya gini nih. Ya, garis bilangannya kita gunakan, garis bilangannya itu adalah garis bilangan dari turunan fx. Jadi misalnya saya punya f aksen x. Dari f aksen x ini kita bikin garis bilangan, bro. Jadi gini. Garis bilangan. Misalnya di sini saya punya x1 dan saya punya x2. X1 dan x2 itu pembuat nolnya dari f aksen x ya. Oke. Kalau seandainya nanti di sini plus tandanya. Di sini main ya, berarti ini f aksennya positif, f aksennya negatif atau lebih kecil 0, ini f aksennya positif. Berarti kalau ingat, kalau f aksen lebih besar dari 0 apa nih? Naik. Ini artinya f aksennya positif atau lebih besar dari 0, berarti nanti fungsinya ini naik, bro. Ini naik ke sini. Gitu ya. Terus naik. Itu naik, terus berikutnya lagi. Ini fungsinya negatif nih f aksennya. Kalau negatif apa di sini? Lebih besar dari 0, turun, berarti ini sampai sini turun, bro. Ini sampai sini turun ya kan ya. Terus berarti di sini ini positif lagi, naik lagi, bro. Seperti itu. Gitu ya. Kalau kalian lihat, berarti ini nanti ini mencapai maksimum ya, karena di puncak atas ini mencapai minimum. Artinya apa, bro? Nanti x1-nya ini ini x1-nya ini mencapai apa coba? Dia mencapai minimum atau maksimum? Maksimum. Kenapa? Karena dia kan naik dulu nih. Ini naik nih. Habis naik terus apa? Turun ya kan? Naik terus berarti kan di puncak maksimum sini ya. Kalau yang ini berarti mencapai apa nih? Minimum, betul. Kenapa mencapai minimum? Karena apa? Dia kan turun. Terus ini naik ke sini. Gitu ya. Ocre? Atau boleh kalau gini, contoh lagi deh. Saya punya misalnya x1 atau x0 juga boleh. Kalau seperti ini, saya punya di sini tanya plus misalnya. Ini plus ya. Terus saya kasih deh contoh lagi, satu lagi sini. Di sini misalnya x1 atau x0 boleh. Yang penting itu adalah pembuat 0 dari f aksen x atau akar-akarnya di sini main, misalnya di sini main gitu ya. Lihat kalau kalian perhatikan, ini apa ini? Positif. F aksennya positif atau lebih besar dari 0 ya. Positif atau x lebih besar dari 0. F aksennya lebih besar dari 0. Berarti dia naik, bro. Dia naik gitu kan. Terus di sini positif lagi, dia naik lagi. Naik lagi. Berarti nanti titik sini, ini naik, masih ingat tadi naik terus naik lagi, apa titiknya? Belok ya. Naik lagi. Berarti ini belok, bro. Ini belok. Belok. Gitu, bro. Ocre. Ya. Ini juga. Ya, ini turun lagi, Mas, bro. Ini turun. Sret. Turun ya. Kalau tadi kan naik terus naik. Kalau ini turun, terus ini turun lagi. Gitu. Turun lagi. Berarti ya sama ya, belok juga, bro. Ini turun. Ini turun lagi. Ya berarti titik yang di sini ini juga namanya nanti belok juga. Jadi tadi naik terus naik, turun terus turun ya. Ocre ya. Contoh, Mas, contoh. Oke, contohnya sekarang tadi kalian sudah ngerjain soal ini nih. Ketahuan kan kapan dia naik, kapan dia turun. Tetapi dari gambar, gimana kalau nggak kita gambar ya? Oke, coba lihat, perhatikan semuanya, everybody. Asik ya. Soal yang pertama, tadi soal yang pertama apa, bro? Soal yang pertama, Y sama dengan fx sama dengan apa? Masih kan nggak soalnya? Iya, betul, x kuadrat min 6x ya kan, ditambah 9. Soal yang kedua apa tadi? Y sama dengan apa? X pangkat 3. Gitu kan? Coba caranya gini deh. Kalian caranya adalah cari f aksennya dulu. F aksen x-nya dulu. F aksen x jadi apa nih? 2x ya enggak? Min 6 gitu kan. Nanti habis itu dienolkan ya, kita nolkan. Tujuannya apa? Untuk mencari nilai ininya apa? X-nya. Kita nolkan nih f aksen x, kita nolkan, berarti nanti 2x min 6 kita nolkan seperti ini. Min 6-nya pindah ke kanan jadi 2x sama dengan 6. Berarti x-nya berapa sini? 3. Oke deh.
Oh, cerai. Kalau sudah seperti ini kalian bikin garis bilangan, Bro. Dibikin garis bilangan seperti ini. Ini X-nya taruh di sini 3 ya. Di sini 3. Kita kasih tanda nih plus minusnya. Masih ingat bagaimana kasih tanda plus minus? Karena ini fungsinya adalah garis bilangan f aksen X. Ini garis bilangannya adalah garis bilangan f aksen X. Berarti yang kita ambil sebagai patokan adalah f aksen X-nya. Tadi f aksen X-nya di situ tertulis apa tuh? 2X min 6 ya kan. Di sini nih yuk kita masukin sebuah angka nih. Di kanannya 3 ada angka berapa? Ada angka 4, 5 ya kan. Di kirinya 3 ada angka 2, 1, 0. Kita ambil salah satu bilangan. Kita ambil yang gampang deh. Kita ambil misalnya angka 0, berarti f aksen 0. Yuk kalau kita masukin 0, 2 kali 0, 0 kurangi 6, hasilnya berapa? Min 6. Oh, min 6 itu negatif atau positif? Min 6 itu adalah bilangan bilangan negatif. Berarti artinya apa, Bro? Daerah yang ada nolnya, di sini nanti daerahnya daerah negatif, Bro. Daerah ada nolnya kan di kiri ya nggak? Berarti daerah negatif. Gitu maksudnya. Berarti yang kanan apa nanti? Positif. Ya tinggal dimasukin aja ya, atau selang-seling. Kalau ini min berarti sebelahnya plus ya. Kalau nggak yakin yuk masukin coba ya. F aksinya kita masukin 4. Masukin 4 coba. X-nya ganti 4. 2 kali 4 8 ya. Masukin 6. Berarti 8 kurang 6 berapa? 2. 2 itu negatif atau positif? Positif. Berarti artinya daerah yang ada 4-nya itu daerah yang positif. Yang ada 4-nya mana ini kan? Gitu ya, hasilnya positif. Oke. Ini ya ilustrasi aja ya. Pengulangan. Kalau yang belum ngerti ya, masih belum ngerti yang di sini dibuka di materi pertidaksamaan. Oke. Ini saya hapus dulu deh ya, biar tidak merusak pemandangan ya. Streng gitu ya. Ini juga saya hapus. Streng juga saya hapus. Streng. Gitu ya. Ini negatif. Kalau negatif berarti apa? Turun. Ini negatif berarti turun. Gitu kan? Terus sebentar, ini negatif berarti turun. Ini positif berarti apa? Naik gitu kan? Berarti ini turun, ini naik, Bro. Asik. Ini turun, naik. Ini turun. Ini naik. Ya kan ya, berarti di sini turun, di sini naik. Di sini apa, Bro? Stasioner, Bro. Ini kira-kira stasioner apa ini? Ayo. Stasioner apa? Maksimum atau minimum? Minimum kan setelah turun terus naik kan? Turun terus naik. Berarti di sini apa? Minimum, Bro. Ini minimum. Gitu. Ya kan ya? Berarti ini minimum. Berarti nanti kalau ditanyakan kapan dia naik, kapan dia turun? Turun. Ya apa turun tuh? Saat kapan? Saat di kirinya angka 3 atau X lebih kecil dari 3 ya kan ya? Kapan dia naik? Yuk, kapan dia naik? Ayo naik kapan? Iya, di kanannya 3. Berarti saat X lebih besar dari berapa, Bro? 3 ya. Kapan dia minimum atau stasioner? Stasioner. Kebetulan jenisnya stasioner, jenisnya apa itu? Minimum ya kan ya? Kapan dia minimum? Saat nilai X-nya sama dengan berapa, Bro? 3. Oke. Ngerti ya? Kan sama kayak tadi di jawabannya ya nggak? Sama ya kayak tadi ya. Ini dia. Ini dia ya, sama kan? Sama. Itu kalau kita nggak pakai apa, Bro? Kita nggak pakai gambar tapi pakai turunan. Oke. Yuk, sekarang kita gunakan yang ini, Bro. Ini saya hapus dulu. Gunakan grafik ini. Yuk kita bahas pakai turunan juga, Bro. Y sama dengan fx. Ini kita sebut Y boleh, fx boleh. Ya, biasanya disebut Y atau fx sama aja lah ya. Terus deh biar lengkap. Ada Y-nya, ada fx-nya. Seperti ini ya. Berarti f aksen X pakai hijau deh, sama deh. F aksen X lah. Berarti ini kalau terus f aksen X. Gitu ya. Berarti turunannya, Bro. Turunannya berapa, Bro? Turunannya adalah 3x kuadrat. Seperti itu. Setelah diturunin tadi stepnya apa? Diganti 0, dimasukin 0 atau kita sama dengan 0. Berarti fx seperti ini 3x kuadrat gitu kan? Sama dengan 0. Difaktorin, Bro. Kalau difaktorin gimana nih? Ini kalau difaktorkan sebenarnya gini, Bro. Sebenarnya nih kalau kita faktorkan nih 3x kuadrat itu gini. 3x kali x sama dengan 0. Nanti seperti faktor pertama, ini faktor kedua. Jadi nanti ada 2, Bro. Jadi nanti x yang pertama, ini ada x1 ya. Ini ada x1. Ada x1 sama dengan berapa nih? 0. Ini ada x2. X2-nya juga sama dengan 0. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini loh. Ini segini biar 0, x-nya diganti berapa? Ya, x-nya diganti 0, ya Kak?
Ini kita anggap sebagai X1, ini kita anggap sebagai X2. Kan kalau memfaktorkan kan biasanya gini kan. Bentuknya gini ya nggak? X min 2, X min 3 gitu kan. Yang ini X-nya berapa? 2, ini X-nya berapa? 3. Karena ini nggak ada temannya, ya udah sendirian aja. Berarti ini X1, ini X2 ya. Ngerti gitu ya? Sip. Gitu bro. Berarti nanti kalau kita bikin di garis bilangan bro. Garis bilangan gini bro. Ini X1 sama X2 nya nempel di sini. Ada X1, ada X2. Sama-sama 0. 0. Karena nempel saya tulis 2 kali. Wah, nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Kalau ada yang kembar seperti ini, kalian kasih air mancur ya, buat bantuan kasih air mancur gini. Kasih gini. Seperti itu ya, kasih air mancur. Setelah itu kasih tanda plus minusnya, bro. Kasih tanda plus minus. Ya, jadi kalau kembarnya 2, air mancurnya 2. Nanti kalau kembarnya 3, air mancurnya 3. Kalian masukin gini. Untuk plus minus di sini kan ada angka nih. Di sini ada angka 1 ya enggak? Di sini ada angka 2, di sini ada angka 3, di sini ada angka berapa nih? Min 1 ya. Min 2, min 3 dan selanjutnya. Dari f aksen X itu dari f aksen X yang di atas tadi itu. Yang ini kita masukin misalnya angka berapa misalnya? Kita masukin jangan angka 0 ya, karena 0 pas di batas. Kita misalnya masukin angka 1. Yuk kita masukin 1. F aksen 1. Kalau kita masukin 1, bro. Kita masukin 1 berarti hasilnya berapa? 3 kali 1 kuadrat 1. 1 kali 3 ya 3. Oh, berarti positif, bro. 1 itu adalah positif. 1, 3 itu positif. Jadi artinya daerah yang ada satunya positif. Berarti ini positif. Gitu ya. Ini negatif. Yang di tengah-tengah air mancur negatif, baru ini positif lagi. Jadi itulah gunanya air mancur ya. Kalau kalian nggak ada air mancurnya seperti ini, nanti di sini akan terjadi negatif ya kan. Padahal kalau kalian masukin angka min 2, nanti pasti hasilnya positif tuh. Ya nggak tuh. Coba yuk masukin f aksen min 2. Coba f aksen min 2. 3 dikali min 2 dikuadratin 4. 3 kali 4 berapa? 12. 12 negatif atau positif, bro? Positif. Ya, makanya di sini yang ada min 2-nya positif juga. Ya, itulah gunanya air mancur ya, untuk menanggulangi biar kalian tidak apa nih, bro? Tidak salah naruh plus minusnya ya. Ocre. Yuk. Nih saya hapus dulu nih yang enggak penting-pentingnya dulu. Penting juga sih sebenarnya ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Oke, sip. Ini sebenarnya kalau kita bikin garis bilangannya ya, kalau saya sempurnakan nih. Saya sempurnakan, saya edit garis bilangan itu sebenarnya gini aja sih. Ini 0 ya, sini 0 ya. Di sini plus sama plus. Ini plus, ini plus. Ingat, garis bilangan ini adalah garis bilangan f aksennya ya. Ini adalah garis bilangan f aksen. F aksen X-nya. Yang kita pakai adalah angka-angka di sini pembuat 0 dari f aksen X-nya. Setelah itu, bro. Setelah ini nih. Ini adalah apa ini? Naik ya, naik terus naik lagi, bro. Ini naik. Ini naik. Ini naik nih di sini. Naik ya enggak? Naik. Ini naik lagi ya enggak, karena positif lagi. Naik lagi. Kalau ditanyakan naik, berarti naiknya semua naik semua, ini enggak ada turunnya ya enggak? Kapan dia naik? Naik apa tadi? Setelah terima rapot ya, naik itu seluruhnya. Berarti X untuk semua bilangan real ya, atau semua X. Dia semuanya naik. Kapan dia belok? Dia belok saat kapan tuh? Stasionernya atau stasioner beloknya ini, atau stasioner boleh. Stasioner. Gini bentar dulu. Stasioner, kapan dia mencapai stasioner? Stasioner. Dia mencapai stasioner, kebetulan di situ stasioner belok. Itu saat kapan, bro? Saat X-nya sama dengan berapa itu? 0. Ocre. Gitu nya. Gitu ya. Ngerti ya? Itu kalau kita gunakan pakai garis bilangannya. Oke? Ngerti. Oke deh, sip. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke, see you. Bye bye.